Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back again di channel aku, Laki Tarotan S. Hari ini aku bacakan tentang situasi maskulin. Insyaallah ini bisa berguna buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment, and share channel aku untuk membantu. Dan no skip iklan. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan, tapi tarot juga bukan mainan. Jadi bijak dalam menonton tarotku karena ini tentang awakening spiritual ya. Insya Allah ini bisa membantu. So kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita lihat energinya maskulin. Five of Swords. Oke, situasinya maskulin. The Empress. Two of Pentacles. Nine of Cups. Oh, the Queen of Pentacles. Page of Pentacles, Six of Pentacles, Four of Cups, Three of Cups, and the Hermit. Maskulin ini lagi egonya lagi tinggi ya, lagi tinggi banget. Jadi dia kayak orang tuh mau mempertahankan tapi ingin meninggalkan juga. Jadi energinya dia ini lagi bertentangan sebenarnya. Ya, bertentangan. Sangat bertentangan. Logika sama hati itu nggak nyambung. Ya, nggak connect. Dan dia tuh benar-benar, jadi dia tuh pengen meninggalkan kamu, tapi masih ada keraguan. Dan dia memantau kamu. Apakah kamu ada kehidupan baru? Dan lebih sukses dari dia atau selamat tanpa dia? Dia mantau kamu. Ya, di sini. Dan ini malah lebih jelasnya energinya malah ke kamu ya. Jadi ini si maskulin ini lagi nggak berbuat apa-apa sebenarnya. Ya, tapi dia berpikir keras, overthinking banget. Malah justru yang lebih energinya ini ke kamu. Ya, terutama dalam apakah kamu mau kembali sama dia atau enggak, ini penuh keraguan. Ya, karena si maskulin ini masih bermain di bawah alam sadar kamu. Ya. Kamu malah menyesal banget ya dijadikan pilihan. Padahal kamu sudah menerima kenyataan. Dia pun kecewa dengan apa yang dia pilih saat ini sebenarnya. Karena kamu adalah seseorang yang benar-benar tulus, baik, setia, jujur, dan menerima apapun dan memberikan keberkahan ya. Dia kecewa banget dengan pilihan dia sekarang. Ya, terutama dari tripartinya ini, Three of Cups and the Hermit. Dia sadari banget, dia coba untuk healing sih nanti. Kalau aku lihat energinya, ya dia akan ada healing, ada. Tapi memang masih kalau dibilang tuh ya 20% lah healingnya. Belum sampai 30, 15, 20 seperti itu. Yang aku rasakan energinya. Jadi belum full banget healing 100% ya, belum. Karena dia masih egois. Dan dia menyesal banget meninggalkan kamu, kecewa. Karena dia coba menyadari kamu banyak banget kelebihan yang membuat dia tuh sebenarnya bahagia, membuat dia tuh sebenarnya sukses. Dia kecewa dengan kehidupan barunya ya, kalau aku lihat. Walaupun terkadang dia berpikir gimana
bisa membuka lembaran baru. Harapannya apa yang dia cita-citakan ini tercapai. Tapi ternyata setelah dia mempunyai hubungan baru dengan orang baru, kecewa banget. Ditambah lagi di sini dia memantau kamu ya, secara spiritual juga, entah dengan telepatinya dia ataupun dia melalui orang pintar juga ya, mempelajari untuk bisa membuka lembaran baru sama kamu. Dia memantau kamu nih, apakah kamu ada kehidupan baru atau hubungan baru yang lebih stabil daripada dia. Dan dia banyak kebohongan ya, masih banyak kebohongan pada pikirannya dia, pada perilakunya dia. Ya, di sini aku lihat. Dan ya dia sabotage dirinya dia sendiri. Jadi ya dia coba tutupi kesalahan dia dengan ego. Caranya ya meninggalkan kamu begitu aja, nggak mau menyelesaikan secara jantan ataupun secara gentleman ya, secara jujur gitu. Karena komunikasinya pun kurang, sama kamu pun nggak ada komunikasi. Dan di sini dia mulai ragu ya dengan orang ketiganya ataupun kehidupan barunya, ragu banget, tidak ada kebahagiaan karena keuangan pun akan ada kesulitan ya. Tidak seimbang. Kestabilan hidupnya dia yang membuat dia ingin foya-foya terus ya dengan orang barunya ini, happy-happy. Ujungnya nanti ya kekurangan uang. Ya, pada akhirnya nanti dia akan meninggalkan orang baru ini juga. Di depan lagi hujan guys. Dan ya dia berharap ada kestabilan hubungan lagi ya situasinya dengan kamu. Tapi saat ini dia coba untuk mengoreksi diri ya tentang cara dia kembali dengan kamu. Harapannya ini bisa terkabul apa enggak. Tapi memang prosesnya lama. Dia bisa aja minta bantuan dengan supranatural ataupun dengan guru ya yang membuat dia belajar untuk mengoreksi diri, belajar kesalahan. Di sini kamu juga coba untuk mengikhlaskan ya apapun yang kamu terima ini, walaupun membuat kamu kecewa juga ya. Di sini kamu coba untuk ikhlas, karena sebagian kalian memang sudah ending hubungan ini ya, karena dari orang ketiga inilah ya, permainan di bawah alam sadar, black magic, omongan ya tentang twin flames, perjalanan yang membuat dia bingung untuk memilih antara kamu atau orang ketiga nih. Pada akhirnya nanti perjalanan dia pun dengan orang tiga yang penuh dengan misterius, hanya dikarenakan fisik ya, bukan cinta, ini akan ending. So, kita lihat lagi yang lain. Jadi memang di sini kalau aku lihat kamu lebih belajar fokus ya mencintai dunia barumu. Aku lihat terutama tentang spiritual ya, mencintai dirimu sendiri di sini aku lihat. Karena kamu ingin ada kestabilan hubungan nantinya, entah dengan orang baru ataupun dengan kehidupan baru ya, bisnis. Di sini dia coba untuk sabotage hubungan ini ya, jadi meninggalkan masalah ini dengan begitu saja, dengan harapan membuat kamu bingung, membuat kamu ragu untuk meninggalkan dia dan mau berbagi ya dalam perselingkuhan ini. Itu harapannya dia, tapi ya dia harus belajar mengoreksi diri. Walaupun nantinya dia ada kembali sama kamu
bisa terkabul, ya misalnya gitu ya. Aku lihat di sini ada energinya, tapi dia merasa kesendirian nanti. Kenapa? Ya karena dia ragu dengan ketulusan kamu nanti. Ya ragu dengan ketulusan kamu. Kenapa? Ya karena dia sudah mengendingkan kamu demi orang lain. Dan sifat negatifnya dia adalah cara pola pikirnya dia itu yang salah. Dan komunikasinya juga tidak seimbang ya. Sehingga banyak sekali kepalsuan. Dan ya dia coba untuk menyalahkan kamu sih jadinya ujungnya nanti. Ya jadi kamu fokus aja ya dengan kehidupan baru kamu nih, mau pekerjaan ataupun hubungan. Kalau yang masih menikah ya usahakan kamu sibukkan dengan kehidupan baru kamu, yaitu tentang spiritual kamu, mencintai diri kamu sendiri. Trapped in the fear, ya dia takut banget ya. Dia terperangkap dengan rasa takutnya dia sendiri, yaitu kenyataan tentang diri kamu yang sebenarnya. Kalau kamu adalah yang terbaik untuknya, ini membuat dia stres. Ya, dan kalau angka 8 ini kan itu akan terulang terus gitu loh. Jadi dia selalu mengingat kamu. Tapi dia juga takut untuk memiliki kamu sepenuhnya. Kenapa? Karena kebaikan kamu. Ya, di sini. Makanya dia ragu apakah kamu bisa mencintai dia dengan tulus lagi atau tidak ketika dia kembali lagi sama kamu. Ya. Shadow, dihantui rasa ketakutan, bayangan dirinya sendiri. Ya. Jadi apa yang dia lakukan? Dia takutkan dengan dirinya sendiri. Dia pernah menyelingkuhi kamu, dia ketakutan dia akan selingkuhi. Karena itu bayangan dia akan terus mengikuti. Itu dia terperangkap dalam ketakutan atas kesalahan dia sendiri. Ya berharap ingin kembali sama kamu, pengen. Tapi dia ada rasa takut juga ketika kalian dipersatukan. Pastinya dia akan dihantui terus dari kesalahan dia di masa lalu. Nine of Cups, Throat Chakra, ya kejujuran, ya kejujuran. Jadi terperangkap dari rasa takut dari bayangan dia sendiri adalah tentang kejujuran. Apakah dia bisa jujur dengan kamu dengan apa yang sudah dia lakukan dari adanya triparty ini? Ini yang harus dia pikirkan, ini yang harus dia sembuhkan, ya. Dan rasa takutnya besar banget, makanya dia nggak mau komunikasi sama kamu karena dia tahu kesalahan dia tahu. Dan dia dengan orang ketiga ini pun nggak bahagia karena keuangan pun tidak seimbang, masa depannya juga tidak seimbang juga ya, karena uangnya habis untuk pesta-pesta, untuk happy. Pada akhirnya ya di sini mereka akan banyak drama juga ya, dia dengan orang barunya nih, aku lihat ya. Makanya dia terperangkap dengan rasa takut dia yang sangat besar, yaitu dari kesalahan dirinya dia sendiri tentang kejujuran. Jadi hantui terus. Queen of Pentacles, mental conflict. Di sini dia ngebayangin kamu masih ada di dalam pikirannya dia, dan dia terperangkap. Kenapa? Karena kamu orangnya selalu menerima apapun yang dia kasih, entah itu baik ataupun buruk, kamu masih berbuat baik kepada dia. Ini membuat dia konflik batin sendiri, ya. Ditambah lagi tentang komitmen, ya. Dan dia juga banyak masalah ya, memikirkan kamu, apakah kamu ada kehidupan baru lagi yang lebih seimbang, karena dia pikirannya kamu nih udah lebih baik ya tentang kehidupan baru kamu sekarang, terutama dari keuangan. Suffering in silence. The Page of Pentacles. Dia sakit ya, luka dalam diam, terluka dalam diamnya dia, suffering.
sakit, tersiksa. Jadi dia mental juga ya, tersiksa mentalnya, pikirannya, jiwanya, terutama tentang masa depannya. Tapi dia nggak bisa komunikasi sama kamu karena dia malu. Dia tahu dia nggak bisa jujur sama kamu, ya, karena dia tahu kesalahan dia adalah mengabaikan kamu ketika kamu benar-benar memberikan ketulusan untuk dia. Pada akhirnya dia tersiksa sendiri dalam diamnya, ya, dan dia ingin kembali sama kamu sebenarnya. Solar plexus chakra, pikiran, ya. Jadi gini, kayak jadi kalau aku lihat di sini dia tekanan batin ya, tekanan batin banget ini. Mental tersiksa, batinnya dalam diamnya, dan karena dia nggak bisa jujur sama kamu. Egonya dia yang membuat dia tertekan batin, membuat dia tersiksa sendiri, play victim, dan dia terperangkap dalam siksaannya dia sendiri dalam diamnya. Ya, kita lihat Four Cups. Discontent and boredom, ya, bored, dia bete, ya, dia nyesel, dan dia kecewa sendiri ya. Di sini aku lihat dia bete dengan perselingkuhan yang dia jalani sekarang. Gak ada kebahagiaan walaupun dia merasa hidup di rumah mewah gitu ya, tapi merasa kayak di penjara. Dan ini merusak mentalitinya dia karena banyak konflik batin yang harus dia jalani, ya. Dan ini bisa merusak pencernaan dia juga, karena kalau udah konflik batin dan tidak disembuhkan, ya dia bisa jatuh sakit, ya, bisa diabetes karena kan pola makannya nggak jelas, ataupun stroke, ya, darah tinggi, ya. Di sini penyakit kalau aku pernah baca di mana itu ya, di Speakeologist atau apa gitu waktu itu, penyakit dari adanya triparty, kalau nggak cepat-cepat jujurkan tentang kesalahan dia, tentang memperbaiki ya hubungan itu, ya otomatis kebanyakan yang kena penyakitnya seperti itu katanya. Ya Allah alam bisawab ya, aku nggak tahu ya, karena dari pola pikir, dari ego. Kalau egonya terlalu tinggi otomatis akan mengalahkan empati, ya. Dan selalu memakai logika juga nggak baik ya. Di sini ada Three of Cups, situasinya dia emotional loss ya, dia nggak ada rasa ya dalam tripartinya. Untuk kesenangannya itu udah hampa loh si dia tuh, ya, maskulin udah hampa. Jadi dihantui sendiri ya oleh kesalahan dia sendiri, tersiksa batinnya dalam diamnya ini, karena ternyata kebahagiaan dari dia lakukan triparty ini membuat dia menjadi hampa, dan dia nggak merasakan emosional lagi, dan dia bosen akan hal itu. Makanya dia coba untuk menyendiri. Ini angka 9 banyak loh guys. 1 tambah 8 9. Ini 9, ini 9. Ya, kita lihat The Hermit. Fertility, ya, dia coba untuk memfokuskan dirinya kembali, ya, untuk positif, move on, ya, intuition, karena dia ingin ada perubahan, ya. Tapi semua butuh waktu, butuh proses, memang harus ditarik terus energinya ya di sini. Dan dia ingin ada suatu perubahan, dan dia coba untuk fokuskan tentang pola pikirnya dia sekarang, ya, dan terutama tentang spiritual, karena dia bosan ya, dia merasa tidak ada kebahagiaan, tidak ada
semangat ya, karena perasaan dan nafsunya dia ini sudah hilang. Tapi mau tidak mau ya dia harus lakukan terus, karena posisinya egonya dia yang tinggi, dan ini menyiksa dirinya dia sendiri, dan dia ditakuti, dihantui dari bayangan kesalahan dia sendiri, dan dia merasa terperangkap sendiri ya dari hidupnya yang tersiksa karena dari pikirannya dia. Mentality konflik ya, selalu kalau udah mau kembali sama kamu nanti konflik batin lagi, nanti dia begini. Jadi orangnya nggak pernah positif. Dia coba untuk belajar positif, ingin ada perubahan ya, mengikuti intuisinya dia, coba semangat lagi ya dengan hal-hal positif. Tapi di sini dia orangnya gampang bosenan ya. Kalau aku lihat di sini dia coba koreksi diri ya tentang perkembangan hidupnya dia sendiri, kesuburan hidupnya dia. Dan di sini ada suatu penyakit ya, aku lihat ya, penyakit dari tenggorokan dan juga pencernaan ya, karena dari kehidupan dia yang tidak baik, yaitu dengan perselingkuhan, jadi pola hidupnya tidak baik, makanya nggak baik, tempat tidurnya juga tidak bersih ya, karena berbeda tempat terus, dan suasananya, mentalitinya juga, pikirannya jadi konflik ya. Dan penyakit tenggorokannya ya karena dia mungkin kissing ya, cium, ataupun kita kan nggak pernah tahu ya seksualnya kayak apa gitu dengan orang lain tuh ya, sehingga ya tentang kesuburan dirinya dia ini lagi banyak masalah ya tentang pencernaan, terutama dari tenggorokan. Aku lihat di sini. Jadi dia nggak bisa bicara sama kamu karena dia juga takut ya. Takut dengan bayangan dia sendiri. Maka dia coba untuk meninggalkan kamu begitu aja. Dia pikir dengan cara itu akan membuat dia bahagia gitu ya. Bisa lari dari masalah. Tapi malah lebih tidak baik hasilnya. Kita lihat Five of Swords untuk dia. Disruptions ya, merasa terpotong-potong ya, merasa menjadi orang yang terperangkap dalam dirinya dia sendiri, ilusinya dia, dan dia nggak connection tentang raga dan jiwanya, pikirannya ini nggak koneksi. Karena dari egonya dia ini yang tidak bisa menyatu dengan jiwanya. Heritage and loss and power and spiritual strength. Ya, di sini dia harus memakai hati ya, tapi dia ini sudah kehilangan empati ya, hati. Udah kehilangan kekuatan untuk spiritualnya. Kalau aku lihat ya, apapun yang dia miliki ini bisa aja dia akan kehilangan tentang perasaan dan kehilangan tentang kekuatan dalam spiritualnya karena dia terlalu duniawi. Jadi spiritualnya ini ya, ataupun koneksinya dengan Tuhan ini akan hilang dan akan menjadi suatu penyakit karena dia selalu duniawi yang dia cari ya. Dan emosionalnya ini memang lagi nggak subur dia, jadi kayak dia itu memang udah hampa aja, nggak ada keinginan hidup gitu loh. Tapi ya dia harus jalani. Dan sebagian dari maskulin ini sakit ya, aku lihat ya. Aku lihatnya seperti itu. Jadinya ada gangguan ya, gangguan pada dirinya dia sendiri yang nggak bisa dia holding ya, nggak bisa dia tahan, nggak bisa dia kontrol. Yaitu egonya dia ini keganggu, pola pikirnya dia keganggu. Jadi memang harus butuh kekuatan yang sangat sabar ya untuk bisa menghadapi dia. Ya, dengan cara kamu fokus pada diri kamu sendiri. Tadi aku lihat fokus pada kehidupan kamu sendiri. Kalau yang masih menikah,
tentang pekerjaan, karir, masa depan ya. Kalian sudah bercerai, fokus pada kehidupan dunia barumu, entah itu pasangan yang baru yang bisa memberikan kamu kedewasaan karena mengoreksi diri sendiri sebelum ada masalah gitu, ataupun ketika ada masalah kamu tidak menyalahkan orang lain agar tidak menjadi play victim ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment, and share channel aku. Lucky Terotame, and take care of you guys.